Thank
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan pengunjung kebaktian pada hari ini, Minggu tanggal 9 Januari 2022. Baik yang berada dalam ruangan ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube. Adapun warta lisan yang dapat disampaikan, pertama pada hari ini Minggu tanggal 9 Januari 2022 akan dilayankan perjamuan kudus pada kebaktian pukul 8 pagi dan kebaktian pukul setengah 5 sore yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Ferdi Soleman dan Pendeta Timur Citrasari. Yang kedua, pada saat perjamuan kudus kepada Bapak, Ibu dan Saudara nanti akan dibagikan roti dan anggur yang dikemas menjadi satu di tempat duduk masing-masing. Umat Tuhan yang saat ini belum berkesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus secara langsung di gereja, masih dapat mengikuti perjamuan kudus pada kebaktian kedua pukul setengah 5 sore dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui link pendaftaran ibadah yang telah dibagikan pada jalur komunikasi grup wilayah masing-masing. Untuk disampaikan kepada seluruh warga jemaat yang hadir dalam ibadah pagi hari ini, demi menjaga protokol kesehatan, setelah ibadah ini selesai, pendeta dan penatua yang melayani tidak turun ke bawah untuk menyapa jemaat. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan mengambil saat teduh secara pribadi. Saat teduh pribadi dimulai. Saat teduh selesai, umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut dengan memuji Tuhan. Hai masyurkanlah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, damai, dan sukacita dari Allah Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di ruang kebaktian maupun yang hadir melalui channel YouTube. Marilah kita lanjutkan kebaktian kita secara berbalasan mengungkapkan litani syukur kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bersyukurlah kepada Allah semesta langit. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terang mentari merekah. Terang mentari merekah pun hanya bagimu Allah yang esa dan mulia. Pujian syukur kami terus naikkanlah. Kasih-Mu bagai bintang terang di malam gelap. Setiap pagi rahmat-Mu Kau beri tetap. Berkat-Mu pada kami pun takkan lenyap. Tak kami memahami hal yang di depan. Berkat kasih-Mu hati pun teguh tenang. Dan kami melayani-Mu dengan senang. Mari kita berdoa. Bukan hanya nyanyian ini Tuhan yang menyatakan kami melayani-Mu dengan senang, tapi kami mengalaminya sendiri. Betapa senangnya kami, betapa bahagianya kami diberi kesempatan melayani-Mu. Baik melayani-Mu dalam kebaktian ini, melayani-Mu melalui pekerjaan kami di rumah tangga, melayani-Mu dalam pekerjaan kami di bidang usaha, di kantor, di kampus, dimanapun juga. Terima kasih kalau kami boleh melayani-Mu. Adalah sebuah kebahagiaan, kehormatan yang Kau berikan bagi kami. Tapi dalam sukacita itu kami juga sadar sepenuhnya bahwa pelayanan kami tidak pernah sempurna. Ada saja kurangnya, ada saja salahnya. Kalau dengan rendah hati kami memohon ampun, kami bersyukur, kami tahu Engkau mengampuni dan memberi kami kesempatan untuk melakukan lebih baik lagi. Tapi bukan hanya dalam urusan pelayanan, kami mengakui segala salah dan kelemahan kami. Tapi juga dalam kehidupan kami sehari-hari ketika kami menjalani kehidupan sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai karyawan, sebagai anggota masyarakat, kami tidak pernah sempurna, kami sadar itu. Dan kalau kami selalu, tiap hari, tiap waktu, tiap saat, mohon ampun padamu, itu setulus hati Tuhan. Sepenuh sadar kami karena kami tahu kami berdosa. Dan kami bersyukur karena kami juga tahu kasih-Mu yang besar itu selalu bersedia memberi kami kesempatan lagi dan lagi. Dan karena itu pada pagi hari ini setulus hati kami ingin katakan, Tuhan ampuni kami. Dan terima kasih karena kami tahu bagi kami tersedia pengampunan itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Kristus kasihanilah.
tanpa harapan, lapar dan miskin, siapa menolongnya? Banyak yang mati, siapa mengingatnya? Tuhan, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Banyak yang hidup kaya dan mewah, tapi terasing dari sesamanya. Banyak yang mati tanpa sejahtera. Tuhan, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Jemaat diundang berdiri. Dan dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan bagi kita pagi hari ini dari surat Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku beroleh berkat. Beroleh berkat yang tak ujungnya, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau sorot beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesisahan lenyap, telah berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta,
Mari kita persiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami tahu betul Engkau sudah membuktikan janji-Mu menyertai kami. Kami merasakan itu. Apapun yang kami alami, kami tahu Engkau ada. Apapun yang kami hayati dalam hidup ini, Engkau beserta kami. Dan sungguh Tuhan, itu kekuatan kami. Ketika kami tahu bahwa kami tidak pernah dibiarkan sendiri, ketika kami diingatkan bahwa Engkau ada bersama kami, maka kami kuat. Maka kami jadi tangguh, maka kami jadi siap menghadapi tiap pengalaman yang Tuhan percayakan. Bahkan ketika kami duduk di gereja saat ini, kami akan membaca Alkitab, kami tahu kami tidak dibiarkan sendiri. Karena kalau kami membacanya sendiri, merenungkannya sendiri, kami bisa lari kemana-mana. Hanya karena Engkau yang menemani kami tahu renungan kami, penghayatan kami, seperti yang Engkau kehendaki. Karena itu temanilah kami saat kami membaca merenungkan firman-Mu. Temani juga Pak Ferdi yang ketika akan menjelaskannya pada kami sebagai alat di tangan-Mu. Dan biarlah kami semua boleh menghayati apa yang Kau mau bagi kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini padamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai bacaan pertama kita adalah dari Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7, demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi dengan membaca Mazmur 29 secara berbalasan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Suara Tuhan di atas air. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan mengusir seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Ganes gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera.
Pembacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai dengan yang ke-25. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan yang terakhir dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 15 hingga 17, 21 dan 22. Demikianlah kesaksian Lukas. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ayat 21.
Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah pembacaan di dalam Injil Lukas. Berbahagialah semua kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat tahun baru, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, warga Jemaat maupun simpatisan GKI Jalan Bekasi Timur, Jakarta. Kita sudah memasuki tahun yang baru dan kita bersyukur melewati tahun 2021 dengan segala macam pergumulannya, dengan pengalaman-pengalaman yang indah maupun yang menyesakkan dada. Sama seperti banyak orang yang lain, kita juga mempunyai harapan. Kiranya keadaan dapat menjadi lebih baik di dalam tahun ini. Kiranya pandemi dapat segera berakhir. Keadaan tidak mungkin akan menjadi sama seperti yang sebelumnya, sebelum terjadinya pandemi. Dan oleh karena itulah pemerintah menyebutnya new normal. Normal yang baru. Normal sih normal, tetapi normal gaya baru. Apa maksudnya? Artinya ada sejumlah kebiasaan-kebiasaan lama kita yang mesti kita tinggalkan dan singkirkan untuk selamanya. Dan sebaliknya ada juga kebiasaan-kebiasaan baru yang mesti kita ambil, terapkan, praktekkan paling sedikit beberapa tahun ke depan. Seperti contohnya mencuci tangan, memakai masker apabila kita pergi keluar rumah dan berada di tempat-tempat umum seperti di dalam gereja misalnya, menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, kita pada kali ini pada kesempatan ibadah ini saya mau berbicara tentang hal yang penting bagi semua orang. Apa yang penting menurut saudara? Setiap orang tentu dapat menyebutkan hal-hal yang penting di dalam hidupnya. Makanan itu penting. Makanya ada orang yang berkata hidup untuk makan. Kesehatan itu penting, tentu saja. Olahraga itu penting. Ibadah itu penting. Keluarga itu penting. Pendidikan itu penting. Anak-anak kita penting. Pacar kita penting. Orang tua kita penting. Cucu-cucu kita penting. Oh, begitu banyak. Yang penting, gereja penting. Sekolah minggu penting. Tetapi saya tidak mau membicarakan itu semua. Yang mau saya bicarakan kali ini adalah uang. Apakah menurut saudara uang itu penting? Saudara setuju? Saudara datang ke gereja ini bawa uang enggak? Kalau nggak bawa uang, jangan datang ke gereja. Ini saya berguyon. Karena datang ke gereja nggak harus bayar, ya kan? Nggak ada tiketnya. Cuma memang dalam kesempatan ini kita harus daftar diri. Ada satu nyanyian anak-anak sekolah minggu yang begini. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang?
Apa yang dicari orang pagi, siang, malam, petang? Uang, 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 uang. Saudara setuju dengan isi syair itu? Bahwa semua orang mencari uang di sepanjang hidupnya? Pertanyaannya kenapa? Dan jawabnya sangat sederhana dan klasik, sebab memang kita semua perlu uang. Dan kalau ada uang di tangan, kita dapat membeli apa yang kita perlukan, apa yang menjadi kebutuhan kita. Betul sekali. Sejak uang itu menjadi alat tukar untuk jual beli, orang ingin mendapatkan dan mengumpulkannya sebanyak mungkin. Dulu tidak begitu. Dari pelajaran sejarah dan ekonomi, ilmu ekonomi, saya juga pernah belajar ilmu ekonomi dulu waktu di SMA. Kita tahu bahwa dulu sebelum orang atau manusia mengenal uang, orang mengenal apa yang disebut namanya sistem barter. Pernah dengar? Dengan cara tukar-menukar. Apabila saya perlu beras, saya dapat menukar ayam yang saya pelihara di rumah dengan beras yang saya perlukan. Sistem barter ini masih ada dan masih terus berjalan sampai dengan hari ini. Terutama di kalangan suku-suku terasing. Ada suku-suku yang tinggal terpencil di hutan di negeri kita ini yang masih belum menggunakan sistem uang. Seperti contohnya suku anak dalam di Sumatera, orang Kubu. Atau seperti suku Baduy dalam. Baduy itu ada dua, Baduy luar yang bajunya putih-putih ini kayak penatua ini. Tapi ada baju yang hitam-hitam, Baduy dalam. Ini ada beberapa orang yang pernah ke Baduy dengan saya waktu itu ya, Ibu Margaret. Itu mereka tidak mengenal sistem uang. Mereka mengenal sistem barter. Mereka menukar apa yang mereka perlukan dengan orang luar dari komunitas mereka. Mereka memetik hasil dari hutan, mereka memetik rotan, mereka mengambil damar atau orang Baduy itu mengumpulkan madu, lalu ditukar dengan semua kebutuhan yang mereka perlukan. Tetapi sistem barter ini kurang praktis dan memang tidak praktis. Bagaimana kalau saya ingin beras, tetapi saya mempunyai sapi dan tidak punya ayam? Jika saya barter seekor sapi saya dengan satu karung beras, ya saya rugi besar dan rugi bandar lah, ya kan? Tidak imbang. Dan karena itulah orang kemudian menemukan sistem yang jauh lebih praktis. Orang menemukan alat tukar yang disebut uang. Dan ini sudah sejak ribuan tahun yang lalu. Pada mulanya bukan mata uang seperti yang sekarang kita kenal. Atau lembar-lembar yang kita kenal. Tetapi barangkali jenis mata uang itu dalam bentuk kulit kerang. Atau benda-benda yang dianggap punya nilai. Tetapi lama-kelamaan uang itu menjadi alat tukar yang sangat penting dan juga yang dapat menunjukkan status pemiliknya di dalam masyarakat. Semakin banyak uang di kantong, semakin tinggi kedudukan orang pemiliknya di dalam masyarakat. Dan akhirnya banyak orang yang terjebak di dalam salah faham. Seolah-olah uang dapat membeli apa saja yang manusia perlukan. Salah faham. Salah satu orang yang salah faham itu adalah Simon. Dia seorang tukang sihir yang berasal dari kota Samaria. Kisah itu tadi sudah dibacakan oleh Pak Andre, termuat di dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Saudara-saudara, sejak timbulnya penganiayaan terhadap jemaat Kristen di kota Yerusalem oleh orang-orang Yahudi,
Maka banyak orang Kristen yang mulai tersebar, terpencar ke berbagai penjuru di seluruh Yudea dan Samaria. Di sini kita melihat bahwa sejak dulu penganiayaan itu sudah terjadi. Sejak awalnya muncul gereja di dalam dunia ini sudah dialami penganiayaan oleh umat Kristen. Kalau kita lihat dari satu sisi, jemaat Kristen itu teraniaya. Mereka ketakutan, mereka menyingkir, lari, menyembunyikan diri, menyelamatkan diri. Tetapi di pihak yang lain, kemana saja mereka pergi, di mana saja mereka berada dan tinggal, mereka selalu memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Di kota Samaria ada orang yang bernama Simon sudah mendengar Injil Tuhan Yesus Kristus, lalu dia percaya dan dibaptiskan. Simon ini dulunya seorang tukang sihir yang seringkali membuat orang merasa heran dan takjub, kagum. Akibatnya Simon ini berlagak seperti orang yang sangat penting. Semua orang besar dan kecil selalu mengikuti dia kemana saja dia pergi, dan mereka katakan orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Mereka mengagumi, mereka menyanjung Simon karena dia sudah lama sekali menakjubkan dengan perbuatan-perbuatan sihirnya. Tetapi oleh karena pekerjaan Filipus di Samaria, maka banyak orang di sana yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus lalu dibaptiskan. Akibatnya mereka tidak lagi menjadi pengikut Simon, tidak lagi mengagumi Simon. Apa akibatnya? Mereka tidak lagi datang kepada Simon untuk minta tolong, minta bantuan. Dan akibat yang lebih jauh lagi apa? Kantong Simon ini mulai tersendat, mulai kering. Sebab tidak lagi uang mengalir ke dalamnya. Sumber penghasilannya mulai terganggu dan seret, akhirnya macet. Pada satu kali Simon melihat dua orang rasul, yaitu Petrus dan Yohanes, menumpangkan tangan atas orang-orang Samaria. Sehingga kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus. Setelah dia melihat hal yang sangat aneh dan menakjubkan, Simon menjadi sangat tertarik. Dan dia juga kepengen seperti rasul-rasul itu. Dia berkata kepada kedua rasul itu, sambil menawarkan uang kepada mereka, berilah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku atas orang lain, dia juga bisa menerima Roh Kudus. Nah, ketika mendengar tawaran Simon itu, kedua rasul itu, terutama Petrus, menjadi marah. Dan dia menjawab, binasalah engkau dengan uangmu, karena engkau menyangka engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagianmu atas atau hakmu di dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu, sebab kulihat hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat di dalam kejahatan. Saudara-saudara, Petrus bukan saja menolak tawaran Simon yang ingin membeli kuasa Roh Kudus, tetapi juga mengecam dia atas kesalahannya dan menyuruhnya supaya cepat-cepat bertobat. Saudara-saudara sekalian, kisah Simon yang cukup singkat ini menjadi suatu preseden atas perbuatan yang mirip, serupa di dalam sepanjang sejarah gereja. Di dalam sejarah gereja dikenal ada satu istilah yang namanya simony, atau di dalam bahasa Inggris simony. Apa itu maksudnya? Simony atau simony. Simony itu adalah jual beli jabatan rohani di dalam gereja.
Istilah simoni atau simony itu asalnya dari nama Simon atau Simon dalam bahasa Inggris. Si tukang sihir dari kota Samaria yang kepengen membeli kuasa Roh Kudus. Pada abad 9 dan 10 Masehi, praktek simoni sangat marak, sering terjadi dilakukan di dalam gereja di barat. Paus Gregorius ke-7 dengan tegas mengecam praktek itu karena sudah keterlaluan dan merusak nama gereja. Ada orang yang dapat membeli jabatan menjadi uskup untuk memerintah suatu kota. Praktek semacam itu juga marak di dalam dunia sekuler, bukan? Kita tahu bahwa ada orang yang jual beli jabatan di negeri kita untuk menjadi wali kota atau menjadi gubernur, menjadi menteri, atau pejabat publik. Mereka harus menyerahkan sejumlah besar uang kepada pihak tertentu. Saudara sekalian, kalau itu terjadi di dalam gereja, sungguh keterlaluan, bukan? Untuk menjadi ketua sinode, menjadi ketua klasis, atau menjadi sekretaris, dan sebagainya, orang dapat membelinya. Tetapi syukurlah itu tidak pernah terjadi di dalam gereja kita. Sejauh yang saya tahu, tidak pernah ada. Tetapi sekalipun kita tidak pernah ikut-ikutan di dalam praktek simoni, bukankah pola pikir yang serupa juga seringkali muncul dan ada di dalam pikiran banyak orang Kristen? Mereka berkata, saya mau jadi penatua kalau usaha saya berhasil dalam tahun ini. Saya baru mau jadi pelawat nanti kalau saya sudah lulus ujian. Saya baru mau aktif di gereja nanti kalau saya mendapat IPK di atas 3. Saya mau melayani nanti kalau rumah saya bisa dijual yang ada di sana. Saya mau kasih 1 juta kepada gereja supaya nanti Tuhan membalas dengan lebih besar lagi. Tuhan kasih 50 juta. Saudara sekalian, ini rohnya sama persis seperti simoni tadi. Tawar-menawar dengan Tuhan. Supaya Tuhan memberikan apa yang saya minta. Apa yang saya inginkan. Apa yang saya perlukan. Terhadap semua orang yang punya pikiran yang sejalan dengan Simon, firman Tuhan berkata dengan ketus dan keras, binasalah engkau dengan uangmu itu. Sebab tidak semua yang ada di dalam dunia ini dapat engkau beli dengan uang. Uang memang menjadi alat tukar yang penting, tetapi tidak semua hal dapat kita beli dengan uang. Apa yang tidak dapat kita beli dengan uang? Kesehatan tidak dapat kita beli dengan uang. Hikmat tidak bisa kita beli dengan uang. Ilmu pengetahuan tidak bisa kita beli dengan uang. Kebahagiaan, damai sejahtera, keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang kekal, masih banyak lagi yang lain. Nyawa kita tidak bisa kita beli dengan uang. Saudara sekalian, berapapun uang yang kita miliki, tidak bisa membeli hal-hal yang paling berharga, nyawa, kehidupan, keselamatan kita. Bukan cuma itu, jika mata kita rusak, kita tidak bisa membeli mata yang baru di pasar manapun juga. Jika jantung kita tidak bekerja dengan baik, kita juga tidak bisa membeli jantung yang baru. Aduh, terlalu banyak saudara sekalian yang tidak bisa kita beli dengan uang kita. Dan ternyata pada saat ini kita harus menyadari bahwa uang itu terbatas kuasanya. Terbatas kemampuannya. Jangan pernah kita bermimpi bahwa dengan uang yang kita miliki berapa banyak pun kita bisa membeli apa yang kita mau. Kita sungguh bersyukur bahwa pengampunan dosa dan keselamatan kita tidak perlu dibeli, tidak perlu kita bayar. Sebab sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kematiannya di atas salib Golgota.
Sebab sekiranya kita harus membayarnya, saya percaya penuh bahwa tidak satu orang pun yang mampu untuk membayar. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mengawali tahun yang baru, kita mau merayakannya dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kembali akan pengorbanan dan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita umat-Nya. Kita diingatkan bahwa kasih Allah di dalam Yesus Kristus jauh melampaui segala dosa dan kesalahan kita. Dan Allah sendiri yang sudah membayar lunas semua hutang dosa kita. Dia sudah membayarnya dengan lunas lewat kematian dan pengorbanan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, selama kita masih di dunia ini, kita memang membutuhkan uang sebagai alat tukar yang penting. Orang bijak selalu mengatakan dan mengingatkan, uang itu adalah hamba yang baik. Tetapi jika dia menjadi tuan, maka uang itu menjadi tuan yang sangat kejam. Karena itu jangan pernah mau diperbudak oleh uang dan harta. Tetap jadikan uang sebagai hamba yang melayani hidup kita, yang melayani pekerjaan Allah, yang melayani pekerjaan gereja, yang menolong sesama kita yang membutuhkan. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, sebelum kita memanjatkan doa syafaat, saya mendapatkan titipan pesan dari rekan-rekan panitia pemilihan calon penatua. Warga jemaat diingatkan juga, dihimbau untuk yang belum mengisi form P3 penatua untuk mengisi formulir pemilihan calon penatua, dan form ini bisa diakses melalui link yang ada di grup wilayah Bapak Ibu Saudara masing-masing, atau bisa juga mengaksesnya melalui link yang ada dalam Warta Jemaat digital. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa mengakses Warta Jemaat digital, bisa menghubungi rekan-rekan penatua untuk mendapatkannya. Kini mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena ada begitu banyak hal yang Kau anugerahkan pada kami yang tidak bisa dijangkau, diraih dengan uang. Dan betapa kami diingatkan dengan demikian, kami sungguh kaya raya karena anugerah yang Kau berikan pada kami itu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dan justru karena itu kami mengingat pada banyak saudara kami yang lain yang lupa, yang tidak ingat, yang belum menyadari tentang kekayaan yang mereka miliki, sehingga mereka terjebak dalam rasa khawatir yang berlebihan, rasa takut yang besar, dan dengan demikian mereka tidak menikmati hidup ini, tidak menikmati kebaikan-Mu, bukan karena kebaikan-Mu tidak ada, tetapi karena mereka tidak bisa melihatnya, tidak bisa merasakannya. Dan kami mendoakan mereka ya Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk melihat kasih-Mu yang tidak bisa dibeli dengan uang, mereka bisa merasakan anugerah-Mu yang tidak bisa dibeli dengan uang, mereka bisa menikmati banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi yang Kau anugerahkan pada kami.
Dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan saudara-saudara kami yang berduka cita, khususnya karena saudara-saudara kekasih mereka Kau panggil pulang. Keluarga besar dari almarhum Barliantono, juga keluarga dari almarhum Bapak Dr. Saleh Untung, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan karena kami tahu penghiburan terbaik yang tidak bisa dibeli dengan uang itu sumbernya ya hanya dari-Mu. Dan biarlah Engkau yang menghibur keluarga, menguatkan keluarga, memampukan keluarga untuk tetap bisa menghayati kasih-Mu, kebaikan-Mu, melampaui rasa sedih, rasa kehilangan karena duka yang tengah mereka hayati. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan pergumulan yang kami hadapi, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai bagian dari bangsa kami. Ketika kami menghadapi aneka ragam yang bisa membuat kening kami berkerut, membuat kami susah hati, ingatkan kami Tuhan, ada begitu banyak hal baik, ada begitu banyak bukti cinta-Mu yang melampaui semua kesusahan kami itu. Dan biarlah dengan demikian kami dikuatkan untuk menjalani hidup, menikmati tiap pengalaman karena kami tahu Engkau beserta kami. Juga untuk perjamuan kudus yang sebentar lagi kami nikmati, biarlah persekutuan yang akrab, yang mesra dengan-Mu ini menjadi kekuatan kami. Melewati tiap hari sepanjang tahun, bahkan lebih, dengan menghayati dan meyakini Engkau dekat. Engkau bahkan menjadi bagian dari diri dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan membawa persembahan, seperti firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita nyanyikan Atas Bumi Nan Permai. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Kristus kami naikkanlah, syukur, puji dan sembah. Atas tiap kurnia pada pagi dan petang, atas bukit dan lembah, surya bintang yang terang. Kristus kami naikkanlah, syukur, puji dan sembah. Umat diundang bangkit berdiri. Atas kasih yang mesra di antara manusia, atas anak saudara dalam surga dan dunia, Kristus kami naikkanlah, syukur, puji dan sembah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih anugerah yang Kau curahkan dalam hidup kami. Karena Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan sebagai rasa syukur Tuhan, kami datang membawa persembahan ini yang asalnya daripada-Mu juga. Kiranya Tuhan kuduskan layakkan persembahan ini agar dapat menjadi berdampak bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bahagia penuh bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan
bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Oh, indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Saudara, sedikit pengumuman bahwa setelah ibadah selesai, mohon maaf pendeta, kami tidak bersalam-salaman dengan saudara-saudara, sekalipun sebetulnya sangat ingin, karena kita menghindarkan kerumunan. Jadi demi keselamatan dan kesehatan kita semua. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai, menaungi, memberkati saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin. Tiada ku cemas, takut pun lenyap, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan segera berakhir. Mohon perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Demi kenyamanan bersama, dimohon agar sampah bekas perjamuan dibawa masing-masing keluar untuk kemudian dibuang di tempat sampah yang disediakan di bawah tangga di depan aula. Mohon kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang akan meninggalkan ruangan ibadah ini agar dimulai dari Bapak, Ibu, dan Saudara yang duduk di balkon, kemudian diikuti oleh Bapak, Saudara, dan Ibu yang duduk di tempat ibadah ini yang paling belakang, dan selanjutnya diikuti oleh Bapak, Ibu, dan Saudara yang duduk di depan selanjutnya. Untuk warga jemaat juga diminta pada saat keluar ruangan ibadah ini tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang yang ada dalam ruangan ibadah ini, ada formulir pemulihan yang telah diisi
dapat dimasukkan di dalam kotak yang telah disiapkan di bawah tangga. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sang matahari sebagai tanda hari yang baru, seluruh alam terangi dan kegelapan sudah berlalu. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Seluruh Samaria bernyanyi menyambut pagi dengan ceria. Kita patut berterima kasih kepada Allah Maha Pencipta. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Apapun juga kita lakukan di dalam tugas dan tukerjanya, kita lakukan kepada Tuhan sambil bersyukur kepada Allah. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Terbitlah kini sang matahari sebagai tanda hari yang baru. Seluruh alam terangi dan kegelapan sudah berlalu. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur